Baik, kembali lagi bersama saya. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu menjelaskan latar belakang yang berkaitan dengan judul tugas akhir saya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya, Justina Siman, NIM 180 30 30 172, kelas Sosiologi D, semester 6, tugas metode penelitian sosial kualitatif, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, saya akan menjelaskan hasil kerja tugas saya yang berjudul Masalah dan Upaya Guru Sekolah Dasar dalam Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar secara Daring. Bab 1, Pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Pembaruan Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Zaman yang serba maju sekarang ini, pendidikan menjadi masalah yang harus terus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan tidak tertinggal. Pemerintah harus terus mengambil tindakan-tindakan agar pendidikan lebih maju. Meskipun dalam masa pandemi corona ini, pendidikan tidak boleh berhenti karena dapat membodohkan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. Pandemi ini mengakibatkan pembelajaran harus dilaksanakan secara daring untuk mencegah penularannya. Menurut Mustafa et al. 2009, pembelajaran daring dikembangkan untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan dan juga meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Menurut LIA 2020, walaupun tidak sama dengan pembelajaran bertatap muka di kelas, namun pembelajaran daring ini memberikan solusi agar terhindar dari penularan wabah yang saat ini sedang terjadi. Pembelajaran secara daring merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang memanfaatkan perangkat elektronik, khususnya internet, dalam menyampaikan belajar. Pembelajaran daring sepenuhnya tergantung pada akses jaringan internet. Menurut Imania 2019, pembelajaran daring merupakan bentuk penyampaian pembelajaran konvensional yang dituangkan pada format digital melalui internet. Daring dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Pembelajaran daring adalah bentuk pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, misalnya internet dan CD-ROM. Pembelajaran daring tentunya akan membantu pengajar maupun siswa dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya teknologi internet ini juga akan membantu kita untuk memperoleh kekayaan informasi. Masa pandemi COVID-19 ini mungkin berbeda karena kebiasaannya guru mengajar selalu bertatap muka di kelas. Sekarang guru mengajar melalui daring atau jarak jauh. Ketika belajar di sekolah, guru menyampaikan materi secara langsung dalam kelas, menjelaskan secara rinci materi dari awal sampai akhir, serta dapat memantau langsung tingkat kepahaman siswa atas materi yang disampaikan. Apabila siswa kurang paham, terkadang guru mempersilahkan bertanya. Namun pada saat pembelajaran daring ini, guru kesulitan dalam proses pemantauan perkembangan belajar siswa. Materi yang disampaikan pun kurang maksimal karena lewat via video, foto, ataupun rangkuman tulisan. Jadi, akan berimbas kepada siswa untuk sulit dalam memahami materi.
Pemanfaatan sistem pembelajaran daring merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan memudahkan siswa mengakses materi pembelajaran. Menurut Rianda, Herlina, dan Wicaksono 2020 menjelaskan bahwa beberapa hal yang dapat dilakukan selama pembelajaran daring adalah saling berkomunikasi dan berdiskusi secara online. Pembelajaran daring sudah dilakukan guru-guru sejak ditetapkannya pandemi COVID-19, khususnya guru di SD Negeri Balavai, Kabupaten Kupang. Menurut Dewi, tahun 2020 menjelaskan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan pada sekolah dasar juga menggunakan pembelajaran daring atau jarak jauh dengan melalui bimbingan orang tua. Sejauh ini pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah dasar sudah mulai dilakukan oleh guru-guru di Kabupaten Kupang Tengah, tetapi dalam pelaksanaannya belum dievaluasi. Maka dari itu saya meneliti tentang masalah dan upaya guru sekolah dasar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Studi fenomenologi di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Baik, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan.